Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian di hari yang cerah ini, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan pada kalian, niscaya tidak akan bisa dihitung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih sekitar 1 minggu kita memasuki tahun baru Hijriah. Masih di bulan Muharram adalah momentum pergantian tahun. Momentum ini memiliki makna dan hikmah yang mendalam, yang jika dimaksimalkan akan membuat kesuksesan dan keberkahan dalam hidup kita. Bergantinya tahun harus dijadikan sebagai waktu bagi kita untuk muhasabah diri, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup kita selama ini, agar hidup kita semakin lebih baik lagi. Jangan sampai terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil hikmah, kita tidak mampu mengambil ibrah dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan ini. Kita harus optimis. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar terbaik. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Tapi siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang dilaknat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan di masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru ini. Hal ini sangat penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup banyak, bekal yang melimpah agar kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat, dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini,
Kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan oleh Allah untuk bertawakal, untuk berserah diri, untuk bergantung hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tak ada satupun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok hari. Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan 5 kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, Allah lah yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Tak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan datang. Kedua, Allah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberikan rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu, walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu seperti USG dan lainnya. Namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Keempat, Allah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar dengan cara yang terbaik, namun tetap Allah yang menentukan hasilnya. Kelima, Allah yang tahu kapan seseorang itu akan mati, kapan seseorang itu akan dipanggil olehnya. Tak ada manusia, tak ada seorang pun yang bisa merencanakan umurnya, kapan meninggal dunia dan di mana. Tak ada seorang pun, dan tak ada seorang pun yang tahu di mana kelak dia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu. Jika ajalnya telah tiba, jika masanya telah habis, mereka tidak akan dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak pula minta percepatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah yang singkat ini, mari kita renungi pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.